Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi. Baik, langsung saja. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneutika, bentuk jamak dari hermeneutikon, yang berarti penerjemahan atau pemahaman suatu pesan. Hermeneutika pertama kali digunakan untuk menafsirkan Bible atau kitab. Memang pada abad pertengahan hermeneutika hanya digunakan seputar masalah Bible atau kitab. Tapi kemudian pada abad 18, Schleiermacher, seorang teolog dan filsuf Jerman, mulai meluaskan cangkupan pembahasan hermeneutika, meliputi seluruh teks-teks sejarah. Salah satu orang pertama kali yang memperkenalkan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran adalah Nasr Hamid Abu Zaid, kelahiran Mesir, dan ia menyelesaikan studinya di Libya. Kemudian dia menyeru kepada umat Islam agar menafsirkan ulang Al-Quran agar sesuai dengan tuntutan zaman. Akhirnya dia kemudian memperkenalkan hermeneutika, tapi sayangnya penafsiran yang ia bawa dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka oleh Mesir dinyatakan telah murtad. Yang kedua yaitu pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Hasan Hanafi Hasan Nain, lahir di Kairo pada tanggal 13 Februari 1935. Karir pendidikan beliau dimulai dari sekolah menengah Khalil Agho, yaitu sekolah khusus kaligrafi Arab di Mesir, dan menyelesaikan di tahun 1952. Kemudian Hasan Hanafi meraih gelar sarjana muda filsafat di Universitas Kairo pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, yaitu magister dan doktor di Universitas Sorbonne, Prancis. Di Prancis ini beliau merasakan sangat berarti bagi perkembangan pemikirannya, karena beliau dilatih untuk berpikir secara metodologis, baik melalui bangku kuliah ataupun karya-karya orientalis. Kemudian pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan ketika beliau menulis tesis dan disertasinya, dan pemikiran hermeneutika itu terpublikasikan lewat karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Dialogue and Revolution. Pembahasan hermeneutika dapat juga ditemui dalam buku Dirosat Islamiyah bab usul fikih dan dalam buku Dirosat Falsafiyah, terutama dalam pembahasan Qiraah Al-Nas. Dan pada intinya, menurut Hasan Hanafi, hermeneutika adalah sebagai aksiomatika, berarti deskripsi proses hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan universal, yaitu dengan membangun sebuah metode yang bersifat rasional, objektif, dan universal dalam memahami teks-teks Islam. Selanjutnya yaitu implikasi hermeneutika Hasan Hanafi dalam Al-Quran. Hermeneutika yang dibangun oleh Hasan Hanafi menggunakan 4 fondasi keilmuan yang berasal dari Islam dan Barat, yaitu usul fikih, fenomenologi, Marxis, dan hermeneutika itu sendiri. Dengan menggunakan 4 bahan tersebut, Hasan Hanafi membangun sebuah teori hermeneutika yang mampu mewadahi gagasan pembebasan dalam Islam tafsir revolusioner yang mumpuni menjadi landasan normatif ideologis bagi umat Islam untuk menghadapi segala bentuk represi, eksploitasi, dan ketidakadilan, baik dari dalam maupun luar. Hasan Hanafi mengusung hermeneutika yang lebih bersifat praksis dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kronis umat saat ini. Seperti contoh, hal yang telah diterapkan oleh kalangan Islam liberal di Indonesia dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran
yang melarang nikah beda agama dengan cara hermeneutik, di mana tafsiran mereka tentang ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 221 hanya bersifat temporal dan berlaku pada zamannya saja, karena dia sudah dimansuh oleh ayat yang datang setelahnya, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan terjadinya nikah beda agama. Hukum yang melarang nikah beda agama karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses istihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas lagi, apapun agama atau kepercayaannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.